Membicarakan Gatot Brajamusti berarti merentang waktu kepada kisah 12 tahun lampau. Pria kelahiran Sukabumi 29 Agustus 1962 tak dikenal publik secara luas hingga datang sebuah peristiwa yang melibatkan Reza Artamevia, penyanyi solo wanita yang juga mantan istri almarhum Adjie Mas Said. Waktu itu tahun 2005, rumah tangga Reza dengan Adjie tengah bermasalah. Disusul dengan isu selingkuh mantan backing vokal Dewa 19 ini dengan Arya Suta, seorang pejabat Bank Indonesia. Belakangan, Reza dinyatakan menghilang di bandara sepulang dari Surabaya. 2 bulan polisi kesusahan melacak keberadaannya. Hingga tiba kabar yang menyebut bahwa sang biduan tengah berobat seraya menenangkan diri di sebuah padepokan di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Takdir kemudian menjadi milik Gatot Brajamusti yang lebih sering disapa A. Gatot. A. Gatot disebut-sebut sebagai guru spiritual Reza. Saya tidak pernah memaksakan kehendak saya ataupun Reza, kamu tinggal di sini ya, tidak pernah. Nanti Anda tanya sendiri kenapa. Dan sementara ini Reza juga saat ini sebagai tenaga pengajar juga di sini. Ya, alhamdulillah, Superma juga termasuk semuanya. Waktu saya masuk dunia Reza, saya pun harus jadi penyanyi pula. Kalau misalkan ada tentara, sudah itu, saya harus jadi tentara pula. Nah, kenapa? Karena guru saya mengatakan, kalau engkau mau menangkap maling, engkau jangan jadi polisi. Sebelum itu maling ditangkap, keburu mabur. Jadilah kau maling bersamanya. Niscaya kau akan mudah untuk menangkapnya. Nama Gatot mendadak terkenal, apalagi kemudian artis beken lainnya Elma Theana yang juga sedang bermasalah dengan suami juga mukim di padepokannya. Hanya saja tak pernah terungkap metode apa yang dipakai pria yang pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam mengobati pasiennya. Tahun itu, bisik-bisik sudah merebak jika A. Gatot memakai narkoba dalam upaya terapi kepada pasien. Sesuatu yang tak pernah terungkap dengan terang. Setahu saya nggak ada. Sama sekali tidak menggunakan obat apapun? Nggak. Kalau dari pihak Padepokan sendiri tidak ada yang diperiksa atau mereka memeriksakan diri untuk membuktikan mereka bersih atau gimana tuh? Ya, kita terlalu banyak, oke. Ada. Menurut saya sampai sekarang nggak ada. Jadi tinggal saya itu untuk menerangkan bahwa itu memang nggak ada narkoba. Kehidupan A. Gatot berubah. Ia memanfaatkan selebritis untuk terus menggerek pamor. Tahun 2008, ayah 7 anak ini mulai memasuki dunia entertainment. Karir di panggung hiburan ia awali dengan meluncurkan album religi berjudul Tunjukkan Jalan Yang Lurus. Reza juga dilibatkan dalam proyek ini. Tahun 2012, ia melebarkan sayap dengan mencoba dunia akting. Akting pertamanya dimulai dari film Umi Azizah tahun 2012. Disusul film Azrak melawan sindikat perdagangan wanita yang ia produseri sendiri. Berkecimpungan di lingkungan orang film juga dimanfaatkannya dengan cerdas. Tahun 2011, meski disebut orang baru di dunia film, ia dengan pede ikut dalam pencalonan Ketua Umum Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia. Hebatnya, ia langsung terpilih. Jabatan ini ia emban hingga tahun 2016. Meski banyak yang menggugat dan mencibir keberadaannya, faktanya ia langgeng memimpin Parvi dalam satu periode. Bahkan 24 jam sebelum polisi mencokoknya dalam sebuah penggerebekan, Minggu malam kemarin, ia terpilih kembali memimpin Parvi periode 2016-2021. Saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi telah kembali mempercayakan kepada saya sebagai Ketua Umum Parvi, dan mudah-mudahan saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Amin. Dan misi saya adalah melaksanakan inspirasi Anda, menerima inspirasi Anda yang baik akan saya terima, dan insya Allah bila misinya yang dari Anda itu bagus dan ini untuk kemajuan Parvi, tentu saja saya akan mencoba melaksanakan itu.
bagi yang masih menjadi misteri hingga kini adalah kedekatannya dengan Reza. Berkali-kali mereka disebut sudah menikah siri, meski tak ada bukti atau saksi yang menguatkan. Namun satu tanda tanya yang selama ini membuat penasaran tentang keterlibatannya dengan narkoba menemukan jawaban. Apakah ia sudah menjadi pecandu? Dan metode terapi di padepokannya dahulu itu memang menggunakan narkoba? Entahlah. Kini, Agathot jagoan dalam film Azrak itu terkulai lemas meratapi nasib. From hero to zero.